بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل سلاما كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تعال به الرد وتنبت به القرب وتقرأ به الحوائج وتنار به الرقائب وحسن الحواتم ويستسقم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الوحي وتنبت به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، ثم إلى روح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجه الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan segala kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan, dan seluruh urusan kita diberikan kemudahan. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Pada malam minggu yang telah lalu kita sudah mengaji tentang betapa sakitnya sakaratul maut, dan di saat sakaratul maut itu seluruh anggota tubuh kita akan memberikan tanda satu dengan yang lain dan akan mengucapkan salam perpisahan. Kemudian kita lanjutkan, babul mauti kafaratun likulli muslim. Bab menjelaskan tentang bahwa kematian itu adalah kafarat
penghapus dosa setiap orang Islam. Pada hakikatnya kematian itu adalah kehilangan. Kehilangan bagi orang yang ditinggalkan. Ini pada zahirnya kehilangan bagi orang yang ditinggalkan. Tapi pada hakikatnya kematian itu adalah pembersih, penghapus daripada setiap dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Apalagi yang wafat, yang meninggal itu adalah orang soleh, waliyun min awliyaillah. Bahkan kematian bagi mereka itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu, sebuah penantian panjang yang akhirnya seorang kekasih akan dipertemukan dengan kekasihnya. Bagi kita yang ditinggalkan adalah kehilangan, tapi bagi mereka yang meninggalkan adalah sebuah perjumpaan. Bahkan menurut mereka kematian itu adalah hari raya bagi orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedih kehilangan manusiawi. Kita sedih ditinggalkan, wajar menangis. Tapi secara batin kita harus mensyukuri bahwa alam yang selama ini memisah pertemuan antara kekasih dengan kekasihnya, pada hari kematian itu alam tersebut sudah menyingkap menyingkap tabirnya. Artinya tirai ini sudah terbuka. Kan yang memisah antara roh dengan penciptanya yang ada di dalam jasad kita ini itu dunia atau kehidupan atau syahwat. Jadi dengan meninggalnya orang saleh tadi, atau seorang hamba tadi, atau seorang wali tadi, itu sebenarnya tirai itu sudah terbuka. Di saat itulah hari raya. Kematian itu adalah hari raya bagi mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mautu kaffaratun likulli muslimin. Kematian itu adalah penebus, penghapus bagi setiap orang Islam. Bahkan kehidupan orang-orang saleh di alam barzakh atau kehidupan waliullah, waliyun min awliyaillah di alam barzakh itu lebih luas. Lebih luas. Kalau kehidupan kita di dunia bagaimana di dalam rumah, yang kita lihat hanya sebatas di dalam rumah. Lalu kita berjalan berkendaraan melewati apa yang kita lewati, itu aja yang kita lihat. Karena alam kita ini terbatas, alamnya kasar. Ada belokan harus berbelok, pada kau berlurus. Cobakan dia berlurus. Ini alam kasar. Nah, sedangkan kehidupan mereka di alam barzakh itu lebih luas. Sejauh mata memandang. Innama kana al-mautu kafaratan likulli ma yalqahu al-mayyitu fi maradihi min al-alami wal awja'. Kenapa kematian itu menjadi kafarat penghapus dosa? Karena orang yang meninggal atau orang yang wafat itu sudah melewati proses sakit yang sangat luar biasa. Semalam sudah kita jelaskan
lebih sakit dari 300 sayatan pedang. Lebih sakit apa contohnya semalam? Safut. Safut itu besi yang dipanaskan, diandak di atas kain wol, kain berbulu. Besi ini panas, habang, andak di kain berbulu tadi, lipat, imbah itu tarik. Itu kan berikit, sudah besi lawan kain itu, tarik berkarasan. Nah, seperti itulah perumpamaan wafatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi Ibrahim. Nah, kayak itu sakitnya. Dan setelah itu ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, apa yang engkau rasakan di saat sakaratul maut itu qad hawwanna alaik, sudah kami ringankan, diskon sudah. Masih nangka itu sakitnya. Nabi kita, nah ini yang harus kita jadikan renungan. Kita Nabi lain, anak Nabi lain, cucu Nabi lain, wali lain, wala iya. Nah ini yang harus kita. Jadi orang itu semakin mungkin, semakin banyak dosanya sewaktu hidup, maka akan semakin sakit waktu sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu yang akan menghapuskan. Sudah beristighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Pas hendak mati nih, sekalinya tergawi dosa. Padahal rencana ini orang ini nyaman meninggalnya, nang kayak bulu diandak di dalam adonan gelapung, ditarik. Tapi karena dosa tadi masih ada yang digawi, maka hawanna, maka syuddida, akan ditambah dan dilipat gandakan sakitnya sakaratul maut karena menghapus dosa itu. Jadi jangan kita sambat orang yang meninggal dalam keadaan takuci yang itu. Wah, ini pindahnya masuk neraka di sanak si ini. Kada. Itunya lagi diberasihiakan. Tapi syarat sebutin. Syaratnya meninggal dalam keadaan membawa iman. Membawa iman. Biar meninggal wafat dalam keadaan nyaman tapi iman dicabut. Kata kawan juga modal tadi tidak. Syaratnya harus ada iman sekecil apapun. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yusibuhu ada." Tidaklah seorang muslim yang ditimpa sakit. Ditimpa sakit ini min maradin, daripada penyakit, atau lagi berjalan tajujuk paku, lagi menggalau iwak tajujuk pepaci, lagi berjalan diguguri kenopi. Nah ini sakit tuh. Nah tidaklah seorang muslim ditimpa musibah penyakit kendaraan hilang baju dicuntan orang melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dengan penyakit tadi kesalahan-kesalahannya, sebagaimana kama tahuttus syajaratu waraqaha, sebagaimana jatuhnya daun kering yang ada di pepohonan. Kayak apa guguran kita lihat di daun di pohon itu kering, guguran, ditiup angin guguran. Seperti itulah
Dosa seorang hamba itu akan jatuh, rontok, hilang, berasih. Dengan cara apa memberasihinya? Dengan cara musibah tadi. Bisa penyakit, bisa aki mobil hilang, ya kan? Itu sebenarnya cara Allah dasar menghapus akan dosa kita sehingga beras. Sandal hilang kan? Alhamdulillah. Oh. Nah, jadi jangan kita mengeluh, jangan kita abut, asal jangan saban hari aki saban hari hilang. Nah, ini namanya memberi maling. Sandal saban hari dijemput orang. Nah, harus berikhtiar. Garing kada baampihan. Harus berobat. Nah, maka ketika kita sedang ditimpa musibah, diberikan ujian penyakit pada badan kita, nah ini adalah salah satu cara Allah untuk merontokkan, menghilangkan dosa-dosa kita, sebagaimana ujar Nabi SAW, bergugurannya daun karing dari pohon. Berhasil Allah. Makanya kita harus berbaik sangka terus lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya apapun yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari hikmah dan kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu pasti baik dalam pandangan Allah, walaupun menyakitkan bagi kita. Bahkan saban hari hilang sandal sakit kada hati bagi kita. Imba hidung salismaan tadinya becorekan. Penyakit gayung bersambut kadanya nyamanannya orang garing, sakit menurut kita tapi bagus pada akhirnya dalam pandangan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil khabari yaqulu Allah ta'ala, ada di dalam khabar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inni la ukhriju ahadan minad dunya wa ana uridu an arhamahu hatta uwaffiyahu bi kulli khati'atin kana amilaha saqaman fi jasadihi wa musibatan fi ahlihi wa waladihi wa dayqan fi ma'ashihi wa iqtaran fi rizqihi hatta ablugha minhu hatta uballigha minhu mathaqil ad-dar fa in baqiya alayhi shay'un shuddidat alayhi al-mauta hatta yufda ilayya ka yawmin waladathu ummuh. Ada di dalam khabar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wah ini penting supaya hati kita jadi tenang, supaya kita jangan menggurunung dengan tulisan takdir. Menggurunung lawan tulisan takdir ini melampaui. Menggurunung lawan tulisan takdir itu melampaui. Karena bagaimanapun takdir Allah Ta'ala juga yang akan terjadi. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku tidak akan mengeluarkan seseorang pun daripada dunia, maksudnya mewafatkan, dan aku menginginkan memberikan rahmat kepadanya sampai wafiyahu bi kulli khati'atin kana 'amilaha, aku sempurnakan baginya setiap dosa yang pernah dia lakukan. Ini bahasa kitabnya nangka itu, bahasa firmannya nangka itu, bahasa kitanya nangka ini. Aku tidak akan mematikan seorang pun, ujar Allah, daripada hamba-hambaku
sampai dosa-dosanya aku berasihiakan sabarataan. Kecuali apa? Aku tidak mematikan hamba-hambaku kecuali sudah aku berasihi dosa-dosanya. Nah, bahasanya nanti itu. Bisa saqaman fi jasadihi, bisa dengan penyakit yang ada di jasadnya. Lintuho trematik. Kalau secara pandangan kita menyakitkan, asam urat naik, sakit, kolesterol tinggi, hanyut, hidung pelelehan, mata sakit. Aku ujar Allah tidak akan mewafatkan, mematikan hambaku sebelum aku tunaikan segala dosa yang pernah dia lakukan. Aku hapus dengan cara apa? Saqaman fi jasadi, garing. Apalagi dia yang Tuhan, garing. Itu banyak-banyak bersyukur dan berbaik sangka kepada Allah. Nah, itu cara Allah Ta'ala hendak membarasi dia kan. Satu. Yang kedua, wa musibatan fi ahlihi wa waladihi, dan musibah di dalam keluarganya, anaknya, wa waladihi, dan anaknya meninggal. Nah, itu cara Allah Ta'ala menghapus. Imbah itu bininya meninggal, cara Allah Ta'ala menghapuskan dosa kita dan mempermudah kita supaya kawin lagi. Oh, rupanya bini yang ada yang menjadi penghalang. Nah, jadi mbak bini yang ada meninggal menangis, tapi menangisnya sebelah mata. Sebelah menyedihi bini, sebelah meleleh yang hanyar. Kan artinya bagus itu. Bagus. Dari malam tadi sudah baterai full. Bisa istrinya Allah Ta'ala ambil, bini Allah Ta'ala ambil lakinya. Wa dhaiqan fi ma'asyihi, dan sempit di dalam kehidupannya. Sempit di dalam kehidupannya. Lawanan sempit di dalam kehidupan ini adalah kehidupan yang nyaman. Hendak makan sate ada, hendak nukar kalingking kawat, hendak nukar rendang cukup, hendak apa aja kawat. Nah, ini namanya nyaman di dalam kehidupan. Sulit di dalam kehidupan, hendak nukar sate titik banyu mata, melihat orang makan rendang, baras habis kada kawan nukar. Nah, ini namanya sempit di dalam kehidupan. Ini salah satu cara Allah untuk menghapus dosa kita. Maka tetap berbaik sangka. Jangan menggerunuk, ya Allah, sakitnya hidup nanti ini. Apabila juga berakhir penderitaan mulut, itu musibah. Nomor 2 menang dan musibah. Biar agenanya mati aja juga. Dunia aja itu. Nah, kemudian mana tadi Imam wa iqtaran fi rizqihi,
dan sempitnya jalur rizkinya. Makanya di sini kenapa di waktu malam Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan surga dan diperlihatkan neraka. Di saat diperlihatkan neraka, faidan aktsaru ahliha an-nisa, ternyata paling banyak penghuninya adalah babinian. Babinian. Kenapa wahai Rasulullah? Yang membuat paling banyak menjadi penghuni neraka itu adalah perempuan, karena kata Nabi satu yaktsurnal kalam. Babinian ini banyak pander, banyak montung. Hujan Nabi. Dan secara ilmiah, nah ilmiahnya kalau ulun kada khilaf, babinian itu dalam sehari inya harus mengeluarkan lebih dari 2000 kosakata. Kalau ada khilaf, itu secara ilmiahnya nangka itu dasar. Kalau lelakian ini banyak diam tapi jadi, banyak diam tapi jadi. Diam-diam jadi ditakuni. Dan itu secara penelitian nangka itu. Babinian itu kalau kada khilaf purunlah, kalau kada 2000 kosakata yang harus keluar dari muntungnya. Kalau lelakian itu lebih sedikit. Nah, karena banyak kata-kata keluar sehingga terkadang kada tersaring. Kalau banyak kata-kata keluar itu adalah zikir, isinya sholawat, istighfar, oh itu yang akan membawa perempuan masuk ke dalam surga. Tapi kalau isinya ghibah, isinya namimah, ma'adu domba, isinya mahasud orang, nah ini yang akan menjadi tiket untuk ke blok N, blok neraka. Yang kedua ujar Nabi, wa yakfurnal ashir, babinian itu adalah makhluk yang paling cepat melupakan kebaikan suaminya. Andai kalian, kata Nabi, melakukan kebaikan seumur hidup, lalu mereka ada melihat satu kesalahan, maka kaset itu yang terbulik-bulik, kesalahan itu yang diputar-putar. Biar nih semalam nangka itu 20 tahun sudah. Saban hari laki mencarikan duit, laki menukarkan beras, membayarkan listrik, menukarkan baju, make up, gincu, blow on, plus on. Kada ingat kaginya. Karena satu kesalahan. Coba aja biar. Coba aja. Gitu. Karena apa istilahnya itu, karena air apa? Karena nilai setitik. Nila kan? Karena nilai setitik. Karena nila seikong, apa nila setitik? Rusak sesuatu barang ya. Dan ketika Rasulullah diperlihatkan ke dalam surga, faidan aktsaru ahliha al-fuqara. Nah ini ternyata yang paling banyak menjadi penghuni surga itu orang-orang fakir. Karena orang fakir ini ujiannya lebih berat dari orang sugih. Ya kan?
Orang sugih, orang berduit, ujiannya hanya di mengeluarkan harta di syukur. Syukur, keluarkan, syukur, keluarkan, syukur, keluarkan. Sedangkan orang fakir, orang miskin, ujiannya disabar dan harus bersyukur. Kalau kita berduit hendak berbaik sangka dengan Allah nyaman. Ini berduit hendak berbaik sangka, hendak bersyukur nyaman benar. Tapi ketika fakir, tapi bisa bersyukur. Ini yang nanti. Ulun bisi duit, misalnya saking banyaknya duit ulun, diampar sampai ke hulu sungai lapihan. Saking banyaknya. Dan setiap hari ulun berucap alhamdulillah, 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 biasa karena duit ada, panci hibak, balas betuyuk. Sedangkan ketika orang ini fakir, lalu inya bisa mengucapkan alhamdulillah, ini naik setingkat dari orang kaya yang bersyukur tadi. Ulun misalnya, karena ulun sugih tadi. Ya ulun sawit, ulun sejauh mata memandang. Imbah itu datang mengetok rumah ulun. Nah, mengetok rumah ulun. Baru yang mengetok bawah-bawah. Ulun ini camat mengetok. Bang tanda tangannya kan jarulun. Apa biar ini? Sebujurnya tanah ini ampun ding sanak. Supaya jadi ampun aku nang kayak apa. Nah ini duit ada tanah 200 juta. Harga tanahnya 12 M setengah. Nah tanah 200 juta ada sentian. Tolong tanda tangannya kan. Oh kada ujar kada. Ini ampun ting sanak pian. Kada ini 150 juta, ulun tambahi 200, kada. Ulun tolak bisa. Tapi apabila orang datang kepada ulun, sedangkan ulun kada sing duitan, listrik rumah belum bayar, kindai baras habis, hintalo kada pau menukar, anak betagih mainan. Ada datang membawa tanah 200 juta. Ujar ulun, pian kada usah ke sini, karena ulun mendatangi ke rumah pian. Bertawar. Itu kebiasaan. Tapi kalau kita kawa menolak, oh kada. Ini kada boleh. Ini hak ampun ding sanak pian tanah ini. Ulun bicara kada membaras. Kawa ulun bersabar. Maka derajat ulun tadi lebih tinggi daripada orang sugih yang bersyukur. Maka tadi ada istilah gratis bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tadi ulun menolak karena ulun basic nyaman. Tapi ulun bisa menolak ketika ulun kadida basic ini yang maulah derajat itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara finansial keuntungan duniawi ulun rugi. Tapi tingkatan derajat di dalam surga ini jauh lebih penting. Nah, ada ujar Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam atau salah satu cara Allah untuk menghapuskan, merontokkan dosa-dosa kita dengan cara apa? Dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala menyempitkan jalur rezekinya. Awak kata bersyukur, rezeki kata tapi ada.
Namanya kau bersyukur lebih tinggi derajatnya daripada orang sugih yang bersyukur. Ini sama-sama syukur. Orang miskin bersyukur, orang sugih bersyukur, tapi tingkatan pengalihan ibadah melakukannya itu lebih ngalih orang sabar yang bersyukur. Kemudian, andai masih ada tersisa, syaddadtu alaihi maut. Andai dosanya masih ada, maka sakaratul maut itu yang akan menjadi penghapus seberataan. Ujar kita, senjata pemusnah masalah. Nah, sakaratul maut itu lawan orang-orangnya musnah. Dan sebaliknya, apabila orang ini tidak dicintai oleh Allah dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan kebaikan yang pernah dia lakukan waktu di dunia. Dengan cara apa? Allah taala ganti dengan kesehatan. Contoh, Allah Ta'ala kada ketujuh, kada ridho lawan botol minuman ini. Maka orangnya ini baik, ya jerolun sama tamu. Ada orang kafir menyumbang semen ke masjid, menukarkan sajadah gasan musola, menukarkan kipas angin gasan pos kamling, memberi Al-Quran ke pondok pesantren, beelang bakopiah pesurban ke pondok pesantren. Ada. Nah, maka cara Allah Ta'ala membalas kebaikan-kebaikannya ini amal soleh. Allah Ta'ala, cara Allah membalas kebaikannya ini dengan cara satu, bisa Allah Ta'ala sa'atan sihat bisihatin fi jasadihi, orangnya selalu sehat selama hidup. Ada pernah garing, contohnya Fir'aun. Fir'aun itu orangnya kada pernah garing, jangan disangka wali. Allah Ta'ala kada menggaringakan karena Allah hendak membalas. Andai ada berisi kebaikan, Allah Ta'ala balas, badannya kada mau garing. Yang kedua, wasa'atan fi rizqihi, rezekinya lancar, penyaman terus rezekinya. Coba biar lihat ini. Yang ketujuh, berbagi ampau. Dan lihat di daerah Petran itu rokok yang berjejer, yang bertingkat itu ampun siapa. Tanah-tanah di pinggir jalan itu ampun siapa. Nah, hotel-hotel itu ampun siapa. Ini cara Allah membalas kebaikannya. Andainya pernah berbagi duit, Allah Ta'ala balas, rezekinya lancar. Wa ragadan fi 'aishihi, kehidupannya nyaman. Wa ragadin fi 'aishihi wa amnin fi sarbihi hatta uballigha minhu mathaqil ad-dar fa in baqiya. Andai masih ada kebaikannya yang belum terbalas oleh Allah, maka Allah Ta'ala akan meringankan sakaratul mautnya, sampai pada akhirnya di akhirat tidak akan ada lagi sisa kebaikan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang beriman di atas tadi, Allah Ta'ala hapus dengan penyakit, Allah Ta'ala hapus rezekinya tersandar,
Allah Ta'ala hapus dengan kehidupannya yang sempit. Allah Ta'ala hapus sampai dia meninggal dunia. Kata Nabi, kayaumin waladathu ummuh, seperti anak yang baru dilahirkan. Baras. Nah, setelah ini kan ada bab tentang berbaik sangka. Seseorang itu apabila hendak meninggal dunia, hendaklah dia berbaik sangka dengan rahmat Allah. Garing berbaik sangka dengan rahmat Allah. Kemudian makanya di dalam riwayat Nabi itu ada menyebutkan mau'ul faj'ah akhdah asafin lil kafir. Akhdah asafin itu mati dalam keadaan meninggal, tapi bagi orang kafir. Ada juga orang kafir itu mati dalam keadaan meninggal jabat, mati dalam keadaan takajud. Itu sebenarnya siksaan bagi orang kafir. Karena mati takajud itu nyaman, tapi itu bang sudah balasan kebaikannya tidak diam. Tapi bagi orang yang beriman mati dalam keadaan takajud, ditelepon bos Intan, aku sudah muyak sugih, hakunlah mengambil Intan ke rumahku 2,5 kilo. Saking himungnya takajud mati. Tapi orang beriman, maka itu ujar Nabi rahmah, menjadi rahmat. Sama orang meninggal jantungan takajud, karena jantungan takajud meninggal, itu rahmat. Apalagi meninggal dalam keadaan guring, itulah rahmat. Apalagi pulang sebelum meninggal itu wudu, sebelum guring baudu, ternyata Allah Ta'ala cabut ruhnya di saat guring tadi, maka orang tersebut akan ditulis mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Amunnya baudu, amalakan dia hendak guring baudu, hendak berjalan kemanakah? Pian begawi keluar kota, pian musafir, yang gawian pian saban hari di jalanan. Biasakan sebelum tulak begawi berwudu. Karena Nabiullah Musa alaihi Allah Subhanahu wa taala pernah berucap kepada Nabiullah Musa alaihi salam, ujar Allah, apa wahai Musa, andai engkau ditimpa musibah, baik di rumah, baik di jalan, baik di gawian, dan pada saat itu dirimu sedang tidak dalam keadaan berwudu, maka fala talumanna illa nafsak, maka jangan kamu salahkan kecuali dirimu sendiri. Jangan menyalahkan yang lain, salahkan kenapa kada wudu. Ini artinya orang yang berwudu itu dilindungi oleh Allah. Andai meninggal dalam keadaan suci berwudu, ditulis mendapat pahala mati syahid. Mudah-mudahan kau mengamalkan. Anak kau sini pintar mengaji dulu. Saya ayat 2 ayat. Ada ayat. Ambilnya ada.
Penerbangan adalah tidak. Sini, mau kita ambil Quran seperti ini. Tidak. Kita mendengarkan tidak. Sini duduk. Siapa? Ada. Sini ada. Muslim. Sini. Ustaz, Yusufnya kan acara pernikahan ini surahan saja. Ayo ke sini. Saya surahan kan? Oh, oleh saya surahan. Surahan ini sekarang. Ayat berapa? Ayat 5. 1 sampai 5. Ya, ditawar kita balik. Min nafsi wahidah. Para kita kaumnya. Oh, ketinggian kau. Orangnya keharusan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang mendengar dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuman tadi kesan mengaji pernikahan, tapi ayat terakhirnya tentang berbini lebih dari satu. Mudah-mudahan pengantinnya kada paham. Ma qawbalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nah, pilih jangan kalah menghendap 2, 3 atau 4. Tapi fa'in khiftum alla ta'dilu, kalau kada bisa adil dalam masalah materi, kada bisa adil dalam perhatian, kada bisa adil dalam membagi waktu, maka fawahidatan saikum cukup. Saikum cukup, jangan lebih dari satu. Adapun masalah perasaan, lebih sayang lawan bini anum, itu manusiawi. Lebih mencintai bini yang hanyar, wajar. Masalah perasaan ini di luar batas kemampuan manusia. Nah, kalau yang dimaksud harus adil itu membagi waktu adil. Bini itu harga 2 juta bajunya, bini anum 2 juta jual. Jangan bini itu baju 35.000, nah bini anum 350.000. Nah, ini kada boleh. Kalau belum bisa adil, fawahidatan aw ma malakat aimanukum dzalika adna alla ta'ulu. Sebelum kita tutup, kita bacakan Fatihah 3 kali, Qul huwallah 3 kali, dan kita tutup dengan sholawat 3 kali. Niatakan di banyutian masing-masing. Mudah-mudahan yang garing lekas sehat, yang berisi hajat lekas kabul, yang sedang berisi masalah lekas tuntung masalahnya, yang rezekinya tersandat mudah-mudahan lancar, dan anak keturunannya menjadi orang-orang soleh dan solehah. Dengan kemuliaan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kabul hajat seberkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.